Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Rehan dengan NIM 23879 dari Set Informasi Geografi 5A Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa delimitasi laut di Laut Hitam antara Rumaina dan Ukraina. Mari kita simak video berikut ini. Lalu untuk latar belakang dari video ini yaitu, negara merupakan salah satu subjek hukum terpenting yang telah diverifikasi secara virtual dan historis di bawah hukum internasional. Dalam kasus delimitasi Laut Hitam, pihak yang bersengketa adalah negara, Rumaina sebagai penggugat dan Ukraina sebagai tergugat. Ketentuan batas itu sendiri diatur dalam perjanjian internasional. Namun, latar belakang sejarah negara ataupun negara manapun dapat menunjukkan bahwa nuansa politik menarik batas dan cenderung berbenturan dengan negara lain. Selain itu, penerapan dan penggunaan batas wilayah nasional sangat penting dan dapat bersifat mendesak. Hal ini tentunya menjadi pesatnya pertumbuhan perkembangan pembangunan dipandang perlu adanya ruang baru untuk kegiatan tersebut. Lalu penyebab terjadi delimitasi laut di Laut Hitam antara Ukraina dan Rumaina yaitu, dimulai pada tanggal 2 Juni 1997, Rumaina dan Ukraina menandatangani perjanjian bilateral tentang hubungan kontrak dan kerjasama atas lintas batas negara-negara tetangga. Namun, terjadi ketidaksepakatan antara kerjasama yang terjalin sebelumnya antara kedua negara di kawasan Laut Hitam tersebut. Pada letak Jijima berada di antara perbatasan utara antara Rumaina dan Ukraina. Kedua negara berpisah dengan Jijima sebagai perantara. Sebelum pembahasan tentang isi perjanjian antara negara Rumaina dan negara Ukraina, perlu diketahui bahwa Pulau Serpa menjadi awal pertikaian dua negara ini. Perjanjian bilateral antara Rumaina dan Ukraina menambahkan perjanjian tambahan. Dalam perjanjian tersebut, kedua negara berjanji untuk menyepakati apa yang telah disepakati sebelumnya. Batas landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif kedua perangkat mulai berlaku pada 22 Oktober 1997. Namun pada 1998, Rumaina merasa bahwa perjanjian tersebut tidak lagi koheren, seolah-olah lebih menguntungkan pihak Ukraina. Faktanya, pihak Rumaina telah menyepakati perjanjian kerjasama tidak hanya perbatasan negara-negara di perbatasan antara landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif, tetapi juga pihak Ukraina. Kedua belah pihak menyepakati kesepakatan tentang perbatasan maritim Laut Hitam. Selama bertahun-tahun, kasus ini tidak dapat menemukan kompromi. Akibatnya, pihak Rumaina mulai merasa kasus tersebut tidak dapat diselesaikan, sehingga pihak Ukraina akhirnya mengajukan sengketa kepada pihak Ukraina guna menyelesaikan sengketa perbatasan Laut Hitam. Sebelumnya, Rumaina mengajukan kasus kontroversial ke Mahkamah Internasional. Perlu dicatat bahwa Rumaina telah mengeluarkan peringatan ke Ukraina jika kasus tersebut dibawa ke Mahkamah Internasional. Rumaina memberikan peringatan ke Ukraina kalau kasus ini akan dibawa ke Mahkamah Internasional. Namun, bukan merasa terancam atau ketakutan, Ukraina malah memberikan peringatan balik ke Rumaina jika di sini Ukraina siap untuk membawa kasus delimitasi laut di Laut Hitam ini ke Mahkamah Internasional juga. Lalu pada tanggal 8 Juni 2007 atas perintah Mahkamah Internasional, pengadilan memperpanjang batas waktu penyerahan reproduksi dari pihak Ukraina karena berada di pihak Rumaina dalam lingkup pengadilan, dan pada tanggal 3 Februari 2009 Mahkamah Internasional mengumumkan keputusan tentang pembagian wilayah Laut Hitam antara klaim-klaim masing-masing negara. Pengadilan mengusulkan uji ketidakseimbangan dan menentukan suatu sengketa seperti yang ditunjukkan oleh hukum kasus. Mahkamah Internasional dapat memutuskan untuk tidak mempertimbangkan pulau-pulau yang sangat kecil atau memberi mereka hak penuh atas potensi pulau yang berkaitan dengan perairan. Harus diperhatikan secara khusus jika tindakan tersebut memiliki dampak yang tidak proporsional. Kemudian, penyelesaian sengketa delimitasi Laut Hitam antara Ukraina dan Rumania. Pada saat dilakukan sidang di tanggal 19 September 2008, dijelaskan bahwasannya untuk alasan yang dijelaskan secara tertulis maupun lisan di dalam sidang pembelaan tersebut, Ukraina meminta agar pengadilan menghukum dan menyatakan bahwa garis pembatasan landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif antara Ukraina dan Rumania diantaranya sebagai berikut. Dari titik 1 diidentifikasi dalam pasal 1 dari 2003 perjanjian antara Ukraina dan Rumania pada wilayah dari Ukraina dan Rumania perbatasan negara memiliki koordinat 45 derajat 5 menit 21 detik utara, 30 derajat 2 menit 27 detik timur. Garis membentang di sepanjang garis lurus untuk titik 2 memiliki koordinat 44 derajat 54 menit 00 detik utara, 30 derajat 6 menit 00 detik timur. Kemudian dari poin 2, garis membentang di sepanjang azimut 156 derajat ke poin 3 memiliki koordinat 43 derajat 20 menit 37 detik utara, 31 derajat 5 menit 39 detik timur, dan kemudian berlanjut sepanjang sama azimut sampai mencapai titik di mana kepentingan negara ketiga berpotensi turut serta.
Kemudian, Mahkamah Internasional memutuskan pada 3 Februari 2009 untuk menyelesaikan sengketa batas laut antara Rumania dan Ukraina di Laut Hitam. Pihak yang bersengketa dalam kasus demokrasi Laut Hitam ini adalah negara bagian Rumania sebagai penggugat dan Ukraina sebagai tergugat. Dalam hal ini, sengketa diselesaikan dengan one line break untuk menentukan batas antara ZEE dan dengan landas kontinen. Keputusan ini mempertimbangkan beberapa faktor dalam proses pemisahan batas laut antara Ukraina dan Rumania. Diputuskan sebagai adilan final, pengadilan dari dua negara menguasai dan membagi Laut Hitam pada batas-batas persidangan yang diajukan oleh masing-masing negara. Dipertimbangkan oleh Mahkamah Internasional, hasilnya adalah bahwa pelabuhan di sisi Rumania memiliki fungsi yang berbeda dan pada sisi Ukraina, Pulau Ular dalam hal ini adalah perbatasan. Dengan perhitungan, Rumania memiliki sekitar 80% dari seluruh wilayah konflik dan dapat memanfaatkannya, mengingat begitu banyak minyak di dasar laut tempat wilayah konflik ini berada. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.